gitu. Artinya responnya Natalie saat itu sebetulnya biasa aja. Oke, setelahnya saya bilang berkah ya hidup kalian, bahagia terus, sakinah mawaddah warahmah, tolong jaga Azam ini. Makanya di ujung nasihat pernikahan itu saya panggil Azam naik ke atas panggung. Karena saya bilang kalau saya mendoakan itu biasa. Tapi saya mau Azam yang mendoakan dan saya mau Azam membuat papanya ini berjanji untuk menjaganya. Untuk menjaga bundanya gitu. Jadi memang ya gaya saya ceramah begitulah. Artinya interaksi sama yang hadir. Bukan ceramah satu arah tapi kita terbiasa untuk dua arah seperti itu. Ya sebetulnya apapun yang disampaikan itu kembali ke perspektif masing-masing ya. Betul, kadang menurut kita manis tapi di telinga orang pahit bisa jadi. Kita nggak bisa mengontrol itu Betul. semua. Oke. Sobat Ambiar, seperti yang disampaikan Ustadz Syam, akhirnya Natalie juga memberikan klarifikasi. Ya. Ini sepengetahuan Ustadz, klarifikasinya berapa hari setelah resepsi pernikahan kemarin? Saya nggak tahu ya, mungkin setelah saya DM-an itu ya. Mungkin setelah Natalie bilang apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini gitu. Baru ada klarifikasi. Iya, padahal saya jawabnya nggak usah, nggak apa-apa kok. Yang penting kamu nggak sakit hati, saya tanggung jawabnya sama kamu aja gitu. Oke. Iya. Berarti yang memberikan komentar atau juga yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan Ustadz di Instagramnya Ustadz Syam juga lumayan banyak juga. Lumayan banyak kali ya, saya nggak terlalu perhatiin juga sih. Maksudnya nggak terlalu, ya saya kepikiran yang pertama aja itu tadi yang jangan sampai mempermalukan. Karena memang nasihat itu kalau kita ternyata jatuhnya mempermalukan, itu akhirnya membuat orang tuh jadi lebih buruk sebenarnya. Jadi itu yang menjadi kepikiran saya, makanya saya minta maaf sama Natalie. Ustadz kan ini bukan kali pertama Ustadz Syam memberikan nasihat pernikahan ya. Betul. Pada akhirnya menjadi pelajaran tersendiri bagi seorang Ustadz Syam. Tidak ada manusia yang sempurna juga Betul. pastinya. Yang kedepannya akhirnya Ustadz berpikiran, nih kalau mau ngasih wejangan atau nasihat pernikahan, benar-benar harus semakin diperhatikan lagi dong kalau begitu ya. Yang jadi pembelajaran penting adalah tidak ada acara yang benar-benar intimate. Tidak ada acara yang benar-benar bersifat privasi. Karena waktu hadir di acara Natalie, saya pikir acaranya sangat-sangat privasi. Media nggak boleh naik. Nggak ada media, nggak ada apa segala macam. Makanya saya bagaikan teman, bagaikan saudara menasehati. Cari yang halal saja. Tolong suaminya bertanggung jawab, itu pokoknya sebagai teman. Saya nggak tahu kalau ternyata itu live nih. Iya, berpikirnya intimate, hanya sahabat. Hanya dia saja. Sahabat-sahabat ya. Tapi ternyata malah. Jadi sekarang itu tidak ada istilah ceramah itu adalah empat mata. Mungkin kita lihatnya lagi sendirian saja, itu yang nonton bisa 100.000. Lagi berdua saja nasihat ini bisa mungkin sampai kepada orang lain. Jadi mungkin sekarang pembelajarannya adalah setiap nasihat yang keluar bayangkan yang nonton adalah banyak orang. Udah itu aja udah. Nggak ada acara private sekarang.